Cek selamat pagi lagi semuanya. Pagi, Bu. Oke, slide-nya sudah terlihat ya? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Oke, baik. Sekarang kita lanjutkan Semisolida pertemuan ke-12 ya. Tentang soft kapsul. Jadi pastinya sudah pernah farmasetika dasar kan ya? Saat praktikum pasti ada praktikum untuk membuat kapsul. Tapi di sana kalian membuatnya dalam kapsul keras ya, atau hard kapsul. Nah, soft kapsul ini sebenarnya temennya hard kapsul, hanya perbedaannya adalah di isinya. Jadi kalau hard kapsul itu kalian isi dengan serbuk, atau granul, atau pelet, ataupun mini tablet. Soft kapsul ini kalian isi dengan cairan ataupun semi solid. Cairannya bisa larutan sejati, bisa minyak, bisa emulsi, bisa suspensi. Semi solidnya juga bisa bentuk krim, bisa gel, bisa ointment. Yang penting dia bisa mengalir. Selama dia bisa mengalir, dia bisa dimasukkan ke dalam soft kapsul. Oke. Bentar ya. Oke. Ini referensinya. Kalau ada yang mau bukunya boleh, nanti langsung minta aja. Nah, kemudian soft kapsul ini tadi sudah dijelaskan ya, isinya itu bentuknya bisa cairan maupun semi solid. Soft kapsul ini bisa digunakan secara peroral, dimasukkan melalui mulut, ataupun sebagai supositoria. Supositorianya tapi hanya untuk rektal dan vaginal ya, tidak untuk uretral. Nah, untuk sediaan oral, untuk sediaan oral, soft gel ini bisa digunakan baik untuk pengobatan pada manusia maupun untuk veteriner. Veteriner itu maksudnya untuk hewan. Yang membedakan nanti adalah ukuran soft gelnya. Biasanya yang untuk veteriner itu lebih besar. Nah, untuk yang supo ini untuk rektal dan vaginal. Untuk rektal ini tadi sudah disebutkan juga ya. Biasanya dia untuk pasien-pasien yang sulit untuk menelan, jadi pediatrik, geriatrik. Kemudian untuk vaginal ini biasanya obat-obatan yang bekerja dalam jangka waktu yang cukup lama sehingga si sediaannya itu harus berdiam di daerah vaginal untuk untuk rentang waktu yang cukup lama. Misalnya kita minumnya jam 8 malam, terus kita tinggal tidur, besok paginya tinggal dikeluarkan. Nah, selain untuk penghantaran obat yang dia ikut diminum, si soft gelnya ada juga untuk sebagai packaging. Sebagai packaging, baik itu untuk obat sekali pakai ataupun untuk kosmetik. Misalnya obat tetes mata, obat tetes hidung, atau krim, ataupun salep yang paling populer Elips deh. Elips vitamin rambut itu kan dia sebagai packaging ya. Jadi ketika akan kita gunakan, soft gelnya dibuka, dikeluarkan isinya, kita gunakan, terus bagian soft gelnya kita buang. Selain untuk obat, bisa juga untuk kosmetik. Tadi Elips masuknya ke kosmetik ya. Untuk wangi mulut, untuk parfum, untuk bed oil, bisa juga untuk krim. Jadi ini misalnya untuk yang suka traveling, misalnya travelingnya 5 hari butuh 5 kali keramas, kita tidak perlu membawa botol sampo segede-gede itu. Jadi cukup bawa 5 soft gel misalnya sekali penggunaan
atau sekali keramas cukup buka 1 soft gel. Lebih efisien kan ya. Nah, bentuknya ini macam-macam. Ada yang bentuknya oblong, ada yang bentuknya bulat, oval, tube, ada yang bentuknya supo. Ini untuk yang supo bentuknya seperti ini ya. Ada juga yang twist off. Nah, yang special package tadi, biasanya bentuknya seperti ini, twist off. Jadi ketika akan kita gunakan, dibuka dulu bagian ekornya, kemudian nanti dikeluarkan isinya, baik itu obat ataupun kosmetiknya. Kita juga bisa request bentuk lain, bentuk ikan, bentuk pohon, apapun. Bisa dibuat bentuknya, tinggal nanti dibuat cetakannya. Nah, ukurannya ini, kalau untuk hard capsule kan biasanya disebutkan dengan angka ya. Kapsul ukuran 00, ukuran 0 sampai ukuran 5. Ukuran 00 itu untuk veteriner, ukuran 0 sampai 5 itu bisa untuk manusia. Nah, kalau misalnya soft gel ini biasanya disebutkan dalam minim. Ini ya, minims. Oblong nomor 3 itu minimsnya 2,3 sampai 3,0. Minims itu merupakan satuan volume dari US. Untuk soft gel ini refernya ke sana, ke minims. Nah, untuk yang manusia itu maksimal ukurannya oblong nomor 20, oval nomor 16, dan bulat round nomor 9. Nah, si soft gel ini bagian luarnya kan cangkang gelatinnya, cangkang kapsulnya, di bagian dalam adalah feel-nya, isinya, obatnya, atau istilah umumnya itu inner feel. Nah, si inner feel-nya ini sistemnya ada yang menggunakan matriks hidrofilik, ada yang matriks lipofilik. Matriks hidrofilik itu maksudnya matriks yang hidrofob, seperti basisnya air, gel, emulsi minyak dalam air. Tapi kalau yang basisnya lipofilik, contohnya minyak ikan juga banyak kan dibentuk soft gel. Nah, kemudian dia juga isinya tadi sudah disebutkan, bisa larutan sejati, bisa suspensi, bisa emulsi, bisa semi solid. Nah, pada umumnya bagian luarnya ini tidak di-coating. Jadi cukup inner feel, cangkang gelatin sudah, tapi ada juga yang di-coating. Coatingnya coating film, biasanya untuk memodifikasi pelepasan obat. Oke, tadi kan ada 2 komponen ya, ada komponen inner feel, bagian obatnya, dan ada komponen cangkangnya. Cara membuat inner feel-nya sama saja seperti kalian membuat larutan sejati, emulsi, suspensi, apapun itu. Bedanya kalau saat kemarin kalian membuat emulsi suspensi itu dimasukkan ke dalam botol misalnya, sekarang suspensinya itu dimasukkan ke dalam cangkang kapsul. Jadi sekarang kita akan membahas mengenai formula cangkang kapsulnya saja, karena formula inner feel-nya kan sudah kalian pelajari sendiri. Nah, formula cangkang kapsulnya ini ada 3 komponen utama, gelatin, plasticizer, dan air. Selebihnya boleh ditambahkan, boleh tidak. Gelatin itu merupakan basisnya, plasticizer itu adalah untuk melunakkan gelatin tadi agar dia lebih elastis, dan air adalah pelarutnya. Selain 3 tadi, bisa ditambahkan preservatif, pengawet, karena adanya air yang beresiko untuk menjadi media pertumbuhan mikroba. Kemudian ada pewarna, opacifying agent, dan flavoring atau perasa. Nah, gelatin ini biasanya konsentrasinya 66,3%, gliserinnya 33,0%, ini bisa disesuaikan. Pengawet yang paling banyak digunakannya metil dan propil paraben dengan perbandingan 80:20, konsentrasi totalnya 0,1. Pewarnanya 0,1%, dan opacifiernya biasanya titanium dioksida dengan konsentrasi 0,5%. Airnya sebagai pelarut biasanya berjumlah 0,7 sampai 1,3 kali jumlah gelatin. Ini juga kurang lebih sama. Oke, tadi komponen yang pertama adalah gelatin kan. Nah, dalam memilih gelatin itu ada 3
parameter yang harus kita perhatikan. Ada kekuatan bloom strength, ada viskositas, dan iron content, kadar iron. Nah, si bloom strength ini akan menunjukkan kekuatan cangkang yang terbentuk. Ada gelatin dengan bloom strength 100, 200, 300, dan 400 biasanya untuk soft gel ini. Semakin tinggi angka bloom strength-nya, biasanya bobot molekul gelatinnya juga semakin tinggi. Dan kekuatan cross-linking atau kekuatan kohesif antar molekul gelatinnya itu semakin tinggi. Makanya nanti cangkangnya yang dihasilkan itu dapat semakin keras atau semakin kuat. Kemudian yang kedua adalah viskositas. Cara mengukur viskositasnya adalah dengan melarutkan gelatin pada konsentrasi 62,3% dalam air dengan suhu 60 derajat Celcius. Nilai viskositasnya harus berada di antara 25 sampai 45 milipoa. Dan yang terakhir adalah iron content. Iron content-nya itu harus kurang dari 15 ppm, karena ketika lebih dari 15 ppm, dia bisa bereaksi dengan molekul organik, menghasilkan reaksi warna yang nantinya dapat mengubah warna cangkang gelatinnya maupun merubah warna inner field-nya. Oke, ada yang mau ditanyakan dulu? Silakan. Oke, cukup jelas ya. Yang kedua adalah plasticizer. Jadi dia untuk meningkatkan elastisitas si gelatin. Nah, untuk hard kapsul atau kapsul yang keras yang biasa diisi serbuk itu, nggak dicor. Nggak bisa dibisukan. Zoom loh, kok nggak bisa dibisukan. Ini gimana cara ngilanginnya ya? Oke. Untuk yang hard kapsul itu biasanya perbandingan antara gliserin dan gelatinnya 0,4:1, tapi kalau soft kapsul itu 0,8:1. Semakin banyak plasticizer yang kalian gunakan, maka elastisitas gelatinnya itu semakin besar. Yang paling banyak digunakan adalah gliserin dan propylene glycol sebagai plasticizer. Nah, untuk pewarna ini bisa macam-macam, bisa clear, bisa opak, bisa juga bahkan dua warna seperti ini. Ini juga bisa dua warna, tergantung dari kebutuhan dan tujuannya. Nah, kemudian proses pembuatannya ini ada 3. Ada yang plate process, rotary die, dan reciprocating. Yang plate process ini sudah tidak digunakan pada saat ini. Jadi ini digunakannya zaman dulu. Kenapa sudah tidak digunakan? Karena efisiensinya sangat kecil. Pada proses pembuatan dibutuhkan bantuan banyak operator, kemudian kehilangan material selama prosesnya itu 15-20%. Ini rugi ya kalau misalnya di industri kehilangan bahan 15-20%, padahal itu kan uang yang berpotensi untuk ketika dijual tuh keuntungannya berapa. Dan variasi net kontennya juga tinggi, jadi variasi bobot inner field selama prosesnya itu tinggi. Bobot inner field ini sangat terkait dengan dosisnya. Variasinya bisa 20-40%, jadi tidak bagus juga untuk obat ya kalau variasinya terlalu tinggi. Kemudian ada rotary die process, ini ditemukan tahun 1933
variasi not kontennya kurang dari 3%. Dulunya si perusahaannya ini tidak mau menjual mesinnya, tapi dia hanya mau menerima jasa. Jadi kalau misalnya kamu mau bikin soft gel, ya udah nih kasihin ke si Cheryl ini, dia yang akan buat karena cuma dia yang punya mesinnya, jadi dipatenkan. Tapi kalau sekarang ini boleh siapapun membelinya. Dan sampai saat ini inilah yang digunakan rotary die process. Untuk yang reciprocating die process ini tuh sebenarnya lebih untuk filling dry solid, jadi untuk memfilling padatan ke dalam soft gel yang masih uncommon ya, masih tidak biasa pada saat ini karena masih fungsi utamanya itu pada hard kapsul ketika ingin memasukkan dry solid bukan ke soft gel. Nah, ini metode yang plate process kurang lebih seperti ini. Jadi pada tahap awal itu lapisan gelatin, sheet of gelatinnya dihangatkan. Ketika dia hangat, dia kan akan lebih lunak ya. Akan lebih lunak, kemudian dia ditempatkan di bagian atas plate, di bagian atas suatu lapisan yang mengandung pocket-pocket di sini. Ada kantung-kantungnya. Nah, kemudian setelah dipanaskan, dia divakum. Ketika divakum, si gelatinnya ini akan tertarik ke dalam pocket-pocketnya ini. Nah, setelah tertarik ke dalam pocketnya ini, akan diisilah si inner fill-nya. Setelah diisi inner fill yang mengandung obat tadi, ditempatkanlah di bagian atasnya sheet gelatin yang kedua atau lapisan gelatin yang kedua. Kemudian akan diberikan pressure atau tekanan dari atas sehingga akan terjadi proses sealing. Terjadi proses perapatan antara dua sheet gelatin yang tadi, kemudian dipotong. Jadi terbentuklah bulat-bulatan soft gelnya. Nah, rotary die process yang digunakan sampai saat ini, tahapannya itu ada 5. Ada pembuatan lelehan gelatin, penyiapan inner fill, proses enkapsulasi, dan proses pengeringan. Proses pengeringannya ada 2, ada tumbling drying dan tray drying. Kita lihat prosesnya. Nah, kita bikin dulu gelatinnya ya. Newly developed gelatin melting system, which has been applied all required devices as built-in for gelatin cooking process. This all-in-one system made a minimized space of installation. Biggest advantage is no need to move cooked gel mass into holding tank from gelatin meter. Just taking out tank from one pot, go to encapsulation directly. Okay. Nah, ini tangkinya ya. Tangki untuk mixing dan untuk melelehkan gelatin. Tadi ada 3 material utama kan ya, air, plasticizer, dan gelatin. Disedot ya, divakum. Setelah dimasukkan, mulai dilakukan pengadukan dan pemanasan agar gelatinnya meleleh. Selama proses pengadukan, akan dilakukan proses deaerasi atau penghilangan gelembung udara. Jadi kalau misalnya kita mengaduk sesuatu hal yang kental, selama proses mixingnya itu kan suka terjadi penyerapan udara ya. Nah, proses deaerasi ini untuk menghilangkan udara yang terjerap tadi selama proses mixing. Karena nantinya kalau masih ada udara yang terjerap, pada
pada saat proses enkapsulasi akan ada akan terbentuk lubang-lubang di gelatin sheet-nya. Nah, dilelehkannya tadi ya, terlihat di suhu 60 derajat. Kemudian ini proses deaerasi yang kedua. Nah, kalau misalnya mau menambahkan preservatif, pewarna, titanium dioxide, setelah ini berarti ya. Tapi kalau misalnya tidak pun, ya nggak apa-apa. Nah, setelah proses pelelehan, deaerasi, si gelatin ini akan masuk ke proses aging atau pematangan. Jadi tetap disimpan di suhu 60 derajat Celcius, kemudian didiamkan selama semalaman. This equipment is called as ultra-film mixer. Ini bikin isinya, inner fill-nya. Ya, bikin inner fill-nya sama lah ya. Seperti bikin larutan kurang lebih. Jangan lupa ada proses deaerasi juga, penghilangan gelembung udara. Nah, lanjut ke proses enkapsulasi. Ini mesinnya. Kemudian tadi kita punya dua tangki ya, tangki gelatin dan tangki inner fill. Nah, dari tangki gelatin, ini kan akan mengalir gelatin ya di sini. Untuk masuk ke sini. Dia harus dipasang silikon band heater atau pemanas. Karena gelatin itu akan memadat ketika suhunya tadi kurang dari 60 derajat Celcius. Padahal gelatin ini harus memadatnya ketika proses enkapsulasi di sini. Makanya di sini ditaruh silikon band heater agar tetap panas. Oke, kompresornya dimasukkan, jadi gelatinnya bisa terdorong untuk keluar dari tangki. Ini gelatinnya ya, dia masuk ke dalam sini. Ini namanya spreader box. Ketika spreader box-nya sudah penuh, di sini ada sensor. Sensor untuk berhenti menarik gelatin dari tangki. Kalau misalnya spreader box-nya sudah kosong, ada sensor lagi untuk menarik. Mau kemana sih BBP sama abang? Aku hotel. Bukan minta tolong kan? Oke. Lihat ya. Enggak konsen. Nah, si spreader box ini nanti dia akan mengeluarkan lapisan gelatin menyusuri cooling drum di sini. Dia berputar naik ke atas, sini, sini, dan ke sini. Nah, di sini kan ada dua ya. Ini yang satu lagi sebelah sana, jadi kanan kiri. Makanya kita bisa membuat soft gel dengan dua warna yang berbeda. Jadi salah satunya bisa kita berikan warna. Wedge down dia bilang.
Wedge itu ini. Wedge ini nanti tempat keluarnya inner fill atau larutan obat yang tadi sudah kita buat. Kita tutup. Dan dihasilkanlah soft gel. Yang terjadi di wedges tadi sebenarnya seperti ini. Ini yang aslinya. Ini kan si gelatin sheet-nya ya. Lapisan gelatinnya, nanti dia akan masuk ke sini. Di sini itu ada die roll atau cetakannya. Ini ada lubang-lubangnya kan. Nah, lubang-lubangnya itu sesuai dengan bentuk dan ukuran gelatin yang kita mau. Jadi si wedges-nya akan mengeluarkan inner fill, obat, kemudian di antara dua gelatin sheet, di situ juga akan terjadi proses sealing, proses perapatan antara dua gelatin sheet yang sudah diisi oleh obat dan sekaligus di cutting, dipotong. Ini ya, nih bertemu mereka berdua sehingga tersealing. Yang di sini ya. Nah, ini kan tadi di cooling drum ditarik. Nah, seperti ini ya die roll-nya. Nah, seperti ini. Jadi dia langsung keluar dari si ribbon-nya tadi. Di sini ada sikatnya untuk mengeluarkan soft gel-nya. Ini soft gel yang dihasilkan dari proses enkapsulasi. Dia masih sangat lunak. Setelah proses enkapsulasi, lanjut proses pengeringan. Pengeringannya tadi ada dua ya, tumbling drying dan tray drying. Tumbling drying itu bentuknya seperti ini. Dia ditumbling, diputar-putar. Di dalamnya sini akan dihembuskan udara yang kering, sehingga terjadi proses penguapan. Selain proses tumbling drying, ada proses tray drying. Jadi tadi soft gelnya ditaruh di tray-tray seperti ini. Nah, kemudian tray-tray ini yang isinya soft gel dimasukkan ke dalam suatu ruangan dengan RH yang rendah, sehingga terjadi proses pengeringan lebih lanjut. Ada yang mau ditanyakan dulu dari prosesnya? Oke, ini lebih jelasnya. Tadi pembuatan gelatinnya pertama ditimbang, terus masukkan ke dalam melting tank. Kalau nggak punya sistem vakum, bisa langsung dimasukkan melalui nomor 3, manhole. Kemudian tadi di vakum pada 60 derajat ya kalau yang tadi. Mixing dan melting juga, deaerasi, dan aging. Ini ya kurang lebih bentuk tangki aslinya. Ini gelatinnya, dia tuh bentuknya seperti serbuk. Kemudian dimasukkan ke dalam tangki, terus nanti dilelehkan. Untuk inner fill-nya, proses pembuatannya sama saja dengan membuat suspensi, emulsi, ataupun larutan yang lainnya. Tapi jangan lupa, kalau bisa pH-nya itu di bawah 7,5, dan kalau bisa inner fill-nya itu tidak mengandung gugus aldehid, karena dapat memicu proses cross-linking. Cross-linking antara
cross-linking pada cangkang kapsul. Ketika cross-linking itu terjadi, si cangkang kapsulnya akan lebih sulit untuk dia hancur atau larut dalam air. Jadi nanti bisa tidak masuk waktu hancurnya. Jangan lupa dia harus homogen, harus bebas dari udara juga, makanya tadi dilakukan proses deaerasi, dan dia harus bisa mengalir dengan memanfaatkan gravitasi. Jangan lupa juga harus dicek dulu stabilitas fisiknya. Proses enkapsulasinya tadi sudah cukup jelas harusnya. Ini detail nama bagian-bagiannya. Yang turun tadi ada wedges. Kemudian di sini ada tangki untuk obatnya. Yang tengah ini dye roll. Di bawah ini ada dye brush untuk mengeluarkan si soft gel dari cetakan-cetakan dye roll ini. Di sini ada spreader box tadi. Di bawahnya ada cooling drum. Di bawahnya ini ada kipasnya, cooling fan, dan seterusnya. Nah, selama proses enkapsulasi itu perlu dilakukan IPC atau in process control. Yang diukur adalah ketebalan dari si gelatin sheet yang dihasilkan oleh spreader box, kemudian bobot dari soft gelnya. Caranya kita timbang dulu bobot soft gel utuh, kemudian dikeluarkan isinya, dibersihkan bagian cangkangnya menggunakan petroleum ether ataupun alkohol yang paling banyak digunakan, terus ditimbang lagi bobot cangkang kapsulnya saja. Net content berarti bobot total dikurangi cangkang kapsul. Dan juga dilihat sealingnya. Sealingnya tadi kan dilakukan oleh dye roll ya. Dilihat bagian sealingnya itu dia rapat atau tidak, ada kerusakan atau tidak, ada overheating atau tidak. Over panas ya maksudnya. Nah ini ya tadi dye roll bentuk wedges, kalau kita buka seperti ini. Banyaknya soft gel yang dapat dihasilkan setiap kali produksi itu sangat bergantung dari ukuran dice-nya. Semakin kecil ukuran soft gelnya, persatuan waktunya itu pasti akan semakin banyak soft gel yang dihasilkan. Karena sekali muter dia banyak kan. Beda kalau misalnya ukurannya gede-gede gitu, ukuran bulatnya ini. Berarti sekali berputar secara fisik dia lebih sedikit. Kemudian kecepatan mesin juga sangat berpengaruh. Jadi kecepatan perputaran dye roll ini juga bisa kita atur. Kemudian karakteristik fisik dari material yang akan dienkapsulasinya, apakah dia mudah mengalir atau tidak, dia mengandung serbuk-serbuk yang tidak larut atau tidak. Itu kan pasti nanti beresiko untuk nyangkut ya di lubang-lubang wedges di sini. Ini wedges tuh ada bagian lubang kecil-kecilnya ini untuk mengeluarkan si inner fill-nya tadi. Ini yang primary drying atau tumbling drying ya, sama aja. Biasanya di proses ini dilakukan penghilangan air 60-70%, ruangannya 20-30% pH dengan suhu 21-24 derajat Celcius. Hasil akhirnya biasanya soft gel mengandung 6-10% air. Ini yang tray drying. Sering juga kita sebut dengan metode tray and truck karena di sini ada tray-nya. Tray-nya ini biasanya dimasukkan ke dalam ruangan, tapi bisa juga dimasukkan ke dalam truck atau oven seperti ini. Di dalamnya ada udara kering yang disirkulasikan dengan bantuan fan kipas. Sirkulasi udaranya 200-2000 feet per menit. Nah, kemudian ruangan untuk pembuatan soft gel itu biasanya dia punya line tersendiri, jadi berpisah dari ruangan untuk proses tablet, proses coating, proses kelarutan. Jadi dia biasanya punya pintu sendiri. Dari mulai menyimpan material, kemudian di sini proses penyiapan medisinnya, di sini proses pembuatan gelatinnya, kemudian enkapsulasi, pengeringan, inspeksi, dan pengemasan. Semuanya satu lajur. Oke, ada yang mau ditanyakan dulu? Silakan. Oke, evaluasinya pertama bahan yang ditambahkan. Jadi excipient-nya itu harus sesuai dengan per KB POM.
nomor 17 dan nomor 32 tahun 2019. Di situ ada syarat berapa jumlah pewarna yang boleh dimasukkan, berapa jumlah titanium dioksida, dan berapa jumlah pengawet yang boleh dimasukkan. Nomor 17 itu biasanya kalau untuk obat tradisional, misalnya kita mau masukkan ekstrak apa gitu ke dalam soft gel. Kalau 32 itu rasanya buat suplemen. Kemudian waktu hancurnya tadi harus kurang dari 30 menit, medianya air, suhunya 37 derajat Celcius, uji disolusi, kemudian variasi bobot, content uniformity, kadar air, ini sama lah metodenya dengan yang tablet. Heavy metal, penting, logam berat ya. Mikroba, karena dia mengandung air, dan aflatoksin. Aflatoksin ini biasanya ketika kita menggunakan bahan-bahan yang dari tumbuhan. Dan yang terakhir, stabilitas. Dalam pengujian stabilitas, kita harus cek berapa jumlah kadar airnya per satuan waktu, kemudian physical stability-nya, dan organoleptiknya. Di physical stability-nya kita lakukan stress condition, jadi kita masukkan si soft gelnya itu ke suhu beku, minus 20 derajat selama 24 jam, kemudian masukkan ke suhu 60 derajat Celcius selama 24 jam.